Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak absen kehadirannya dulu. Anissa Hafizah ada? Ada. Dini Ayu Lestari? Emel? Hadir. Kemudian Inayah Putri? Hadir. Inayah Putri. Kholisa Malina? Hadir. Ya, Lisa Malina ada. Kemudian Levina? Hadir. Ada. Lisda? Oke, suara Lisda kurang semangat ya. Maria Ulfayanti ada? Hadir. Oke, kemudian Maulida? Hadir. Mia Asmalinda? Hadir. Mida? Hadir. Ada. Muhammad Rizky Syabana? Hadir. Kemudian Nazalia Nursyifa ada? Hadir. Izin apa sakit? Izin ya? Oke, izin. Nisa Ramadina? Hadir. Nur Aisyah? Hadir. Rapli Ramadan? Hadir. Reza Aulia? Hadir. Vivi Akia Ramadhani? Yasmin? Kemudian Muhammad Iqbal? Oke, berarti cuma Nazalia Nursyifa izin ya. Ya. Pembelajaran minggu kemarin sebelumnya tentang kemunduran umat Islam dan munculnya tajdid. Tajdid kemarin kita jelaskan itu artinya adalah pembaruan. Oke, ini kita mengulang sedikit materinya yang minggu kemarin. Munculnya gerakan tajdid, kemudian sejarah munculnya ide pembaruan dalam Islam dan gerakan pembaruan dunia Islam. Apakah kawan-kawannya masih ingat pembelajarannya atau kada? Ya, pembelajaran minggu kemarin tentang sejarah munculnya ide pembaruan dalam Islam. Kira-kira siapa yang bersedia Bapak tanya? Siapa? Oke, ketua kelas ya. Ketua kelas Rizky Syahbana. Rizky Syahbana, kapan mulai munculnya ide pembaruan dalam Islam? 100 tahun sesudah meninggalnya Imam Al-Ghazali. Oke, kira-kira betul apa salah? Nah, berarti masih ingat ya pembelajarannya tentang minggu sebelumnya. Nah, sekarang kita minggu sebelumnya itu sudah kita bagi kelompok-kelompok tentang tokoh pembaruan dalam Islam. Kemarin ada Bapak bagi menjadi 6 kelompok. Sekarang peta konsep tokoh pembaruan dalam Islam itu munculnya ide pembaruan dalam Islam, kemudian tokoh-tokoh dan gerakan pembaruan di dunia Islam. Sebelum kita melaksanakan tugas kelompoknya, kita harus tahu dahulu apa tujuannya atau arti pentingnya kehadiran tokoh-tokoh modernis ini atau tokoh pembaru. Jadi tokoh pembaru ini pada umumnya adalah untuk membangkitkan kesadaran keagamaan umat Islam. Kalau dalam bahasa kerennya awareness. Nah, jadi kesadaran, artinya tokoh pembaru itu harus memiliki kesadaran, dan orang yang belajar dan orang yang menuntut ilmu itu harus sadar ya, dan sabar ya, sadar dan sabar. Oke, benar. Berikutnya sesuai pengelompokan minggu sebelumnya, itu tugas kelompok kita membuat PowerPoint dengan aplikasi Canva. Kemarin sudah Bapak arahkan untuk mendownload aplikasi Canva? Ya. Ada yang belum download aplikasi Canva-nya? Oke, Holdani belum ya? Nanti sambil pembelajaran download dulu aplikasinya ya. Kelompoknya itu ada Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha. Kemarin kelompok Yasmin ya, Muhammad Rashid Ridha ya. Kalau Muhammad Iqbal ini kelompoknya Muhammad Iqbal dan Fitrian ya anggotanya. Atau kelompok Rizky Syahbana ya. Kemudian Said Ahmad Khan juga. Nah, sekarang silahkan siapkan materinya dan handphone aplikasinya untuk tugas kelompok ya. Sekarang silahkan buka aplikasi Canva-nya. Ya.
Kalau ini kelompok siapa? Boleh cari materinya di aplikasi atau AI ya. Di Meta boleh atau oh, tidak ada kuota. Bingung. Bingung? Ya, di mana bingungnya Yasmin? Di mana yang bingungnya? Bawa beri waktu Cara mana foto? 20 menit ya. Cara mana foto ininya? Oke, itu fotonya silahkan tambahkan di menu kamera atau menu galeri. Ya. Ya, kemarin sini kan ada menu galeri. Nah, ini ada ikon kamera. Ya, silakan pencet atau tekan. Fotonya ada foto selfie ya. Ya. Kelompok yang laki-laki, kelompok Muhammad Iqbal, ada pertanyaan dulu. Apa yang dibuka? Oke, aman ya. Kita bagian dulu. Oke, silahkan kerjakan tugas kampanye, diskusi dengan kawannya. Oke, sama-sama. Ayo kerjakan ini sosial. Aku kerja sudah. Ya, biografi, pemikirannya, dan tokoh pembaruannya ya kemarin. Oke. Baik, waktunya kurang lebih 10 menit lagi ya. Ya. Bila sudah selesai nanti lapor dengan Bapak. Ya, nanti setelah 10 menit kita presentasi. Silakan diskusi dahulu. Oke, 5 menit lagi untuk tugasnya ya. Iya. Tugasnya 5 menit lagi. Mau selesai nih. Oke, Bapak lihat siapa yang sudah mengirim ya. Ini kami itu Pak, akun kami. Oke, coba Bapak cek kelompok Yasmin, kelompok Anissa ya. Oke, ini sudah ada masuk ke WA Bapak ya. Kelompok tugas sejarah kebudayaan Islam milik kelompok Anissa. Oke, untuk kelompoknya boleh dipersilahkan maju ya untuk presentasi tugasnya. Oke, silakan maju kelompok Yasmin, kelompok Anissa Hafizah, kelompok Emel, dan kelompok teman-temannya. Oke, silakan dari salam mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya dan teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Halim. Nama saya Nisa. Nama saya Emel. Nama saya Yasmin. Nama saya Nisa. Oke, di materi presentasi kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang biografi seorang tokoh yang bernama Muhammad Rashid Ridho. Poin-poin yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama yaitu biodata atau sejarah singkat Muhammad Rashid Ridho, yang kedua pemikiran Rashid Ridho, dan yang terakhir gerakan pembaruan Rashid Ridho. Langsung saja memasuki materi yang pertama yaitu biodata atau sejarah singkat Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di Suriah Utsmaniyah pada 23 September 1865. Oke, bagus. Lanjut ke materi berikutnya. Rashid Ridho merupakan murid Muhammad Abduh. Ia berusaha mencari panduan metodologis antara Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani.
Oke, dari Yasmin boleh materi tentang peran ya, peran Rashid Ridho. Gerakan Pembaruan Muhammad Rashid Ridho adalah gerakan reformasi Islam yang bertujuan untuk mengambil umat Islam kepada ajaran Islam yang murni. Oke, bagus. Berikutnya dari temannya Anissa Hafizah. Cara-cara pembaruan Rashid Ridho: menerbitkan majalah Al-Manar, menulis karya terkenal tafsir Al-Manar, mengkritik tasawuf, berdakwah melalui tulisan. Oke, bagus. Nah, itu dari presentasi dari kawannya ya. Coba silahkan Anissa Ramadina itu jelaskan lagi kesimpulan dari tokoh Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah seorang jurnalis dan tokoh reformis Islam. Ia menerbitkan majalah Al-Manar untuk menyebarkan ide-ide pembaruannya. Ia juga menulis karya terkenal yang berjudul Tafsir Al-Manar. Penutup. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu ya untuk teman-temannya. Silakan kelompok Al-Halim, silakan duduk. Oke, bagus. Tadi kelompok dari Al-Halim ya. Nah, itu presentasi dari kelompok Al-Halim. Nah, karena waktu pembelajaran kita sudah di akhir materi, di akhir jam pembelajaran, untuk kelompok berikutnya nanti kita presentasikan pada pembelajaran berikutnya. Nanti untuk kelompok berikutnya harap dipersiapkan lebih matang lagi untuk presentasinya. Kemudian apa saja sebenarnya yang harus kita perhatikan atau ambil pelajaran dari tokoh pembaru Islam, yaitu tokoh pembaru Islam tadi dengan segala keterbatasannya itu mereka berpikir untuk memajukan umat Islam dalam segala bidang. Nah, berikutnya untuk motivasi pembelajaran kita pada hari ini, jangan menyerah dan terus mencoba, terus belajar untuk memajukan pembaruan umat Islam pada masa kini. Oke, baik, itu kesimpulan dari pembelajaran Bapak pada hari ini. Untuk akhir pembelajaran, kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka